مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti akan mati dan kembali ke akhirat. Tidak akan ada manusia yang bisa menghindari kematian yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat malaikat Israel telah diperintahkan olehnya untuk mencabut nyawa kita dari jasadnya, maka tidak akan ada yang bisa kita perbuat lagi. Sebelum mati, kita semua akan merasakan sakaratul maut. Hal ini merupakan suatu yang paling ditakuti oleh setiap umat muslim, karena rasanya yang sungguh dahsyat sehingga membuat banyak orang yang tidak akan bisa menahan pedihnya. Namun, umat yang beriman tidak merasakan kedahsyatan sakaratul maut itu. Lalu bagaimanakah gambaran sakaratul maut yang akan kita rasakan nantinya, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ngeri, inilah yang dirasakan orang yang sakaratul maut versi dari Magenta Islam. Beginilah kedahsyatan sakaratul maut. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini adalah merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya untuk melakukan ibadah dan amalan baik lainnya. Hal tersebut akan mendapatkan pahala yang akan menjadi bekal di akhirat nanti. Saat kesempatan tersebut habis, diri kita akan mati dan kembali ke akhirat. Saat itu terjadi, tidak akan ada yang bisa kita lakukan lagi. Setelah masuk ke akhirat, diri kita pun akan merasakan sakaratul maut yang luar biasa. Bagi umat yang banyak melakukan perbuatan dosa, sakaratul maut akan terasa sangat menyakitkan. Tetapi bagi umat muslim yang mati dalam keadaan syahid tidak akan merasakan sakit yang luar biasa. Hal ini pun disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Ketika Nabi berjumpa yang sudah mati saat Isra Mi'raj, Nabi bertanya, bagaimana kalian merasakan sakratul maut? Yang satu bercerita seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus-ratus kali. Bertanya lagi, bagaimana perasaan kamu? Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Lalu bagaimana dengan kamu? Seperti kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Sementara mereka yang mati syahid, mereka merasakan sakaratul maut seperti cubitan pada tangan. Maka dari itu sahabat beriman, hendaknya selama kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di dunia ini, kita pakai untuk beribadah dan melakukan amalan baik sebaik mungkin. Hal ini agar kita tidak terlalu merasakan kedahsyatan sakaratul maut. Lalu diri kita juga bisa menjadi salah satu penghuni surga yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sakaratul maut untuk umat yang mati syahid. Setiap umat muslim menginginkan mati dalam keadaan syahid, karena setiap umat yang mati dalam keadaan tersebut akan terhapus dosanya dan langsung menjadi penghuni surga. Tentunya kita semua menginginkan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Selain itu sahabat beriman, setiap umat yang mati dalam keadaan syahid tidak akan merasakan kedahsyatan sakaratul maut. Selain itu mereka yang mati dalam keadaan syahid, jenazahnya akan tersenyum karena telah mengetahui tempatnya di dalam surga. Hal ini pun dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dalam dakwahnya. Makanya ketika dibuka penutup wajahnya mereka tersenyum. Sebelum Israel mencabut nyawanya, sudah datang malaikat membisikkan ke telinganya, jangan kau takut, jangan kau sedih. Berbahagialah karena engkau telah mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu. Setelah itu malaikat mengepakkan sayapnya, maka nampak di kepakan sayap malaikat itu tempatnya di dalam surga. Sungguh luar biasa rahmat yang Allah berikan kepada para hambanya yang mati dalam keadaan syahid. Para umat yang berjuang dan membela agama Allah Ta'ala bisa menjadi salah satu umat yang mati dalam keadaan syahid pula. Maka dari itu, marilah kita terus beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala agar menjadi salah satu hamba yang mati dalam keadaan syahid juga.
golongan yang mati dalam keadaan syahid. Setiap umat muslim yang beriman pasti tidak ingin merasakan sakit yang luar biasa saat sakaratul maut nanti. Banyak sekali amalan baik dan ibadah yang bisa kita lakukan selama hidup agar tidak merasakan sakaratul maut. Orang yang mati dalam keadaan syahid tidak akan merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Umat yang mati dalam keadaan syahid pun dijelaskan dalam hadis, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati terbunuh karena berjuang di jalan Allah, itulah orang yang mati syahid. Beliau bersabda, kalau begitu sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat berkata, lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa terbunuh di jalan Allah maka dialah syahid, dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena suatu wabah dan penyakit juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Ibnu Miksam berkata, saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadis ini, bahwa beliau juga berkata, orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Pada zaman modern ini berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya perihal perang membela agama. Menuntut ilmu juga merupakan perjuangan di jalan Allah Ta'ala. Kita memberantas kebodohan yang akan menjadi celah untuk setan menyesatkan umat manusia. Apa saja keutamaan umat yang mati syahid? Tidak semua orang bisa mati dalam keadaan syahid. Sangatlah beruntung sekali umat muslim yang penghujung usianya masuk ke dalam umat yang mati dalam keadaan tersebut, karena banyak sekali berkah yang akan didapatkan olehnya. Seseorang yang mati dalam keadaan syahid, sahabat beriman, akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah punya 6 keutamaan. Dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari yang diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Sungguh berkah yang luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Semoga kita bisa menjadi salah satu umat yang mati dalam keadaan syahid pula. Sakaratul maut untuk umat yang zalim. Umat yang zalim, sahabat beriman, akan merasakan kesakitan sakaratul maut yang sangat luar biasa. Sakitnya tidak akan bisa ditahan ataupun dibandingkan dengan rasa sakit yang ada di dunia. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, tak diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Sungguh luar biasa siksaan yang akan dirasakan oleh umat yang zalim kepada Allah Ta'ala. Setelah sakaratul maut terlewati, mereka juga akan mendapat siksaan di neraka nantinya. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian menghadapi sakaratul maut? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.